Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kali ini kita akan melanjutkan lagi membahas materi dan juga soal-soal yang sekarang masuk ke pertidaksamaan logaritma. Kemarin di bagian yang kedua kita sudah membahas persamaan logaritma, sekarang yang pertidaksamaan logaritma. Konsep dasarnya, kita harus tahu konsep dasarnya ya. Jadi logaritma itu syaratnya adalah atau bilangan pokoknya harus disamakan ya kalau belum sama. Kalau sudah sama tidak masalah. Ini bilangan pokoknya adalah A atau basisnya adalah A, kemudian numerusnya adalah fx dan gx. Nah, karena pertidaksamaan itu bisa lebih besar dari sama dengan, atau lebih besar saja, atau kurang dari sama dengan. Menyesuaikan dengan soal yang ini ya. Jadi menyesuaikan soalnya. Ini adalah sebagai contoh aja ya. Contoh untuk soal pertidaksamaan bentuknya seperti ini. Kemudian bilangan pokok disamakan karena sudah sama. Untuk bilangan pokoknya di antara 0 sampai dengan 1, artinya pecahan. Jika bilangan pokoknya itu di antara 0 sampai 1, maka nanti penyelesaiannya yang ini lebih besar sama dengan itu menjadi kurang dari sama dengan ya. Jadi alognya dicoret kan tinggal fx lebih besar gx harusnya. Tapi karena di sini pecahannya 0 sampai 1, pecahannya itu 0 sampai 1, maka tanda lebih dari berubah menjadi kurang dari. Kemudian syarat yang pertama, kedua ini wajib ya. Sebagai numerus itu kan berarti syaratnya ini bilangannya harus lebih besar dari 0, kemudian gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Nah, dari 3, penyelesaian ini kemudian dijadikan 1 ya, jadi diiriskan. Artinya ya yang memenuhi semuanya dari ketiga-tiga tersebut. Dari ketiga-tiganya tersebut harus memenuhi semuanya. Itu adalah penyelesaiannya. Oke guys. Nah, ini untuk bilangan pokok yang 0 sampai dengan 1. Bukan 0 sampai dengan, di antara 0 sampai dengan 1. Karena satunya kan tidak boleh ya guys. Oke, yang kedua. Untuk bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Nah, kalau lebih besar dari 1, itu tetap syaratnya seperti ini ya. Fx dan gx-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian penyelesaiannya, kalau lebih besar dari 1 berarti sama dengan soalnya. Kalau soalnya itu lebih besar sama dengan, berarti ini tetap lebih besar sama dengan. Ini wajib sama ya, jika bilangan dasarnya atau basisnya itu lebih besar dari 1. Tapi kalau yang pecahan, nah, tadi dibalik ya. Kalau misalkan soalnya kurang dari, berarti ini jadinya lebih dari. Nah, penyelesaiannya sama dengan yang pertama, yaitu irisan dari ketiga-tiganya ini ya. Kemudian dicari penyelesaiannya yang memenuhi semuanya. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, itu modelnya berbentuk persamaan kuadrat ya. Jadi ada kuadrat seperti ini, maka penyelesaiannya ya menggunakan teori pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Ya, seperti biasa, sebelum kita bahas soalnya, nanti akan kami berikan waktu jeda sedikit. Silahkan dipending videonya atau di screenshot untuk mencoba mengerjakan soal ini ya. Nanti dicocokkan bareng-bareng jawabannya yang mana. Oke, sudah ketemu jawabannya, dicari dulu ya jawabannya yang mana. Ya, kalau sudah kita bahas ya. Di sini EduFit akan berikan dua cara. Yang pertama dengan cara tanpa menggunakan ilmu dasar ya. Konsep dasarnya kita lepas dari konsep dasar. Jadi kita hanya mengandalkan logika. Jadi bisa dikerjakan khusus pertidaksamaan dengan pilihan ganda. Kalau soal IC tentu tidak bisa ini, ya. Jadi caranya begini, kita lihat di sini ngambil angka sembarang ya. Jadi di pilihan ganda kan sudah diberikan jawaban ya. Jadi ambillah di sini ada angka nolnya enggak? Di sini ada nolnya. Di sini ada nol ya. Di sini punya nol. Punya nol, kemudian di sini juga punya nol ya. Kurang dari 3 itu punya nol ya. Nah, di situ kemudian kita cek ya, x-nya diganti dengan 0 ya. Kalau x-nya diganti 0, nanti syaratnya di sini memenuhi tidak. Kan syaratnya di fx ini ya, di numerus ini syaratnya harus lebih besar dari 0 kan. Nah, sekarang dicek. X-nya diganti 0, maka jadinya 0 kuadrat itu adalah 0, dikurangi dengan 3 kali 0 berarti 0, dikurangi 10. Nah, ini ternyata hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif, karena hasilnya negatif berarti salah ya. Berarti yang punya 0 ini salah, yang punya 0 ini salah, karena ini punya 0 kan, kurang dari 3 kan ada nolnya. Min 3 sampai 6 ada nolnya berarti salah, berarti yang punya 0 itu salah. Oke, dilanjut lagi ya. Kemudian kita mau coba lagi angka yang berapa? Angka yang lain ya, angka selain 0. Misalkan di sini ada 3 sampai 6, itu ada angka 4 ya, kita cek 4. Berarti x-nya kita ganti dengan 4. Masukkan ke sini ya. 4 kuadrat nilainya adalah 16. Dikurangi dengan 3 kali 4 itu berarti 12, dikurangi dengan 10. Ini nilainya masih tetap negatif ya, karena 16 dikurangi 22 itu negatif. Berarti ini juga salah ya guys. Ya, salah yang E. Yang E salah. Kemudian kita cek lagi angka berapa.
Angka di sini ada 1 ya, udah kita cek 1 ya. Dicek 1 kuadrat ini ya, 1 dikurangi dengan 3 dikurangi 10. Ini nilainya juga negatif ya guys, berarti salah juga ya. Berarti yang salah adalah yang C, karena C-nya punya 1. Berarti kalau begitu jawabannya adalah yang A ya guys. Nah, ini adalah cara jika memang benar-benar tidak menguasai materi atau konsep dasarnya ya. Tapi kalau menguasai ya kita gunakan dengan cara biasa. Nah, sekarang kita cari dengan cara biasa, kita hapus saja yang ini. Kalau dengan cara biasa berarti kita tetap ingat yang pertama syaratnya ya. Yang pertama adalah syaratnya di sini bilangan dasarnya atau basisnya sudah tidak masalah, berarti syaratnya tinggal yang di sini. Yaitu apa syaratnya? Yang pertama syarat. Ya, syarat yang pertama x kuadrat min 3x min 10 itu harus lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan ya guys. Lebih besar dari 0, kemudian x kuadrat adalah x kali x. Angka jika dikalikan min 10, tapi kalau dijumlahkan min 3 berarti min 5 sama plus 2 ya guys. Berarti x-nya sama dengan 5, pembuat nolnya ini sama dengan min 2. Kalau kita buat garis bilangan, berarti x-nya positif, x-nya positif, positif kali positif, berarti yang paling kanan positif, kemudian negatif, kemudian positif. Untuk menentukan nilai atau tanda positif negatif, boleh juga dengan cara pakai titik uji, ambil angka sembarang, kemudian dimasukkan ke sini, hasilnya negatif atau positif ya. Ini min 2, ini 5. Karena yang diminta di sini adalah lebih besar dari 0, berarti yang positif gitu ya. Ini adalah syarat yang pertama. Yang kedua penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti di sini adalah 2 log ya. 2 log, kemudian di sini ada, atau kalau kita mau pakai langsung yang ini saja ya. A log B sama dengan C. Berarti B itu sama dengan A pangkat C ya guys. A pangkat C. Berarti x kuadrat min 3x min 10 itu berarti lebih besar ya. Ini tandanya tetap ya. Lebih besar dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Sehingga jadinya adalah x kuadrat min 3x, 2 pangkat 3 itu 8. Pindah luas jadinya min 18 ya, karena di sini ada 10. Kemudian kita faktorkan ya guys. Lebih besar dari 0, x kuadrat adalah x kali x. Angka berapakah jika dikalikan min 18, tapi selisihnya atau jumlahnya min 3. Yaitu min 6 sama plus 3. Kalau dikalikan ini, kalau dijumlahkan yang ini ya guys. Berarti pembuat nolnya adalah 6, yang ini pembuatnya adalah min 3. Kita buat garis bilangan ya. Yang kecil adalah min 3, kemudian 6. Nah, positif kali positif, hasilnya paling kanan positif, negatif, positif. Yang diminta lebih besar dari 0, berarti yang positif ini yang kita pakai. Oke guys, ini syarat, ini penyelesaian. Berarti syarat dan penyelesaian kemudian diiriskan. Yang ini min 3, min 2, kemudian 5, kemudian 6 ya guys. Ya, jadi yang pertama itu harus kurang dari min 2, kemudian harus lebih besar dari 5, kemudian yang ini adalah kurang dari min 3, lebih besar dari 6. Yang dapat kedua-duanya itu adalah ini. Berarti jawabannya adalah yang x-nya itu kurang dari min 3 atau x-nya itu lebih besar dari 6. Cocok nggak guys? Tadi jawabannya A ya. Oke guys, lanjut ke nomor 2 ya. Soal UN IPA. Ini pernah keluar di soal ujian nasional. Penyelesaian pertidaksamaan ini adalah, yuk dicoba dikerjakan dulu. Ya, sudah ketemu ya, mau pakai cara yang mana? Cara yang pertama yaitu cara logika, cara nalar ya. Jadi kalau cara nalar berarti yang pertama diingat syaratnya dulu ya. Berarti X yang pertama itu di sini adalah X min 3 harus lebih besar dari 0. Berarti hanya melihat pada syaratnya dulu. X-nya harus lebih besar dari 3. Kan pindah luas jadinya 3 ya. Kemudian syarat yang kedua di sini adalah X plus 1 harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya harus lebih besar dari min 1. X-nya harus lebih besar dari min 1. Ya. Jadi kalau di bawah min 1 itu berarti salah. Nah, di A ini ada min 1,5 ya kan? Kan di sini min 2 batas bawahnya. Ada min 1,5 padahal kan harus lebih besar dari min 1 kan? Berarti yang ini salah kan? Kemudian yang ini juga salah karena di sini ada min 2. Ini salah ya kan? Yang di sini enggak masalah kan, lebih besar dari min 1 yang ini. Nah, sekarang dilihat dari yang syarat kedua. X-nya harus lebih besar dari 3. Harus lebih besar dari 3. Padahal di sini kan tidak lebih besar dari 3 di sini. Ada 1,5 kan? Berarti salah. Kalau begitu jawabannya adalah yang D ya guys. Pasti benarnya. Coba kita cek dengan cara biasa ya. Oke, kalau dicari dengan cara biasa berarti di sini kita lihat bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama ya. Berarti tinggal ditulis sekali saja 25 log, kemudian yang ini dikalikan. X kali X berarti jadinya adalah X kuadrat, kemudian min 3 tambah 1 itu berarti min 2X,
Min 3 kali 1 berarti min 3. Kemudian kurang dari, di sini pangkatnya setengah ya. Di sini bilangan pokoknya kan 25. Berarti di sini kalau setengah itu berarti samanya dengan 25 karena bilangan dasarnya 25 ya. Kita mengikuti yang ruas kiri. 25 log ini wajib 25. 25 log 25 kemudian setengah ini sebagai pangkatnya. Gitu ya guys. Karena rumusnya kan A log A pangkat N kan nilainya sama dengan N ya guys. Kita sudah bahas yang kemarin nih ya. Jadi nilainya ini sama dengan setengah. Oke, kalau begitu kita coret ya. Karena sama-sama lognya. Berarti jadinya adalah X kuadrat min 2X. Kemudian 25 nanti dulu ya. Oke. 25 pangkat setengah. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2 ya guys. Kemudian pangkatnya setengah. Berarti kan dicoret. Berarti tinggal angka berapa? 5. Oke, berarti 5. Sehingga kita pindah ruas semuanya ke kiri ya. 2X. Kemudian di sini min 8 kurang dari 0. Maka di sini kita faktorkan. Kurang dari 0. X kuadrat itu berarti X kali X. Angka berapakah jika dikalikan? Min 8 tapi atau jumlahnya min 2. Berarti min 4 sama plus 2. Pembuat nolnya yang mana ini? Ya, yang pertama adalah min 2. Yang ini adalah 4. Positif semua berarti kanan positif, negatif, positif. Yang diminta kurang dari 0 berarti yang negatif ini. Gitu ya. Ini adalah penyelesaian dari yang ini penyelesaiannya. Belum masuk ke syaratnya. Jadi yang pertama syaratnya ini, yang kedua syaratnya ini, yang ketiga adalah penyelesaiannya yang ini. Kemudian diiriskan. Kalau diiriskan berarti jawabannya yang seperti apa? Coba kita cek ya irisannya di sini. Yang paling kecil adalah angka min 2 ya guys. Min 2, kemudian ada min 1. Min 1, kemudian ada angka 3. Kemudian di sini ada angka 4. Syarat yang pertama X-nya lebih besar dari min 1. Berarti ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua X-nya harus lebih besar dari 3, syarat yang kedua. Kemudian penyelesaiannya adalah di sini. Antara min 2 sampai dengan 4. Nah, yang memenuhi tiga-tiganya kan ini. 1, 2, 3, ya kan? Berarti penyelesaiannya di sini. Di antara 3 sampai dengan 4, ya. Tapi 3-nya tidak ikut ya, guys. Nah, untuk yang 4-nya karena di sini itu ada sama dengannya, berarti 4-nya ini ikut, ya. Berarti yang 4 ini ikut. Yang ini berlubang, gitu ya. Kalau dituliskan ya 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 3 ya guys. Soal UN IPA. Penyelesaian pertidaksamaan ini adalah titik-titik yang mana jawabannya? Ya sudah ya. Sulit ya kalau dimasukkan angkanya seperti yang tadi. Kenapa? Karena di sini nilainya rentangnya kan sangat tipis ya. Jadi tidak ada bilangan bulat di sini. Ini pecahan semua. Kalau dimasukkan nanti agak rumit juga. Maka caranya ya kerjakan dengan cara biasa. Oke, yang pertama syaratnya di sini numerusnya X-nya ya. Numerus itu X di sini ya harus lebih besar dari 0. Ini syarat yang pertama. Padahal di pilihan ganda semuanya sudah lebih besar dari 0 ya. Berarti udah nggak masalah. Kemudian yang kedua syaratnya di sini nih. Yang ini nih ya. Basisnya nih, basisnya. Basisnya adalah 1 min 2X itu tidak boleh sama dengan 1 ya. Berarti X-nya kalau begitu tidak boleh 0 ya. Sudah tidak masalah ya. Karena di sini tidak ada 0-nya. Dan juga harus lebih besar dari 0 yang di sini ya. Jadi kalau begitu 1 lebih besar dari min 2X jadinya adalah 2X. X-nya berarti kurang dari setengah ya guys. Ya. Ini kan bisa dirubah jadi begini kan. Jadinya 2X kurang dari 1 kan. Gitu ya. Berarti X-nya kurang dari setengah. Gitu ya maksudnya ya. Jadi ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama adalah ini. Ya ini nggak jadi saja ya. Oke, terus selanjutnya kalau syaratnya sudah berarti sekarang kita penyelesaiannya. Nah ini penyelesaiannya agak susah ya. Tapi kita kerjakan ya oke. Di sini ada 3 ya. Di sini ada 9. Berarti kita rubah saja penempatannya. Jadinya yang ini kita taruh di depan yaitu 1 min 2X. Kemudian log 9 itu kita buat menjadi bilangan dasarnya 3 yaitu 3 pangkat 2 kali yang ini ya 3 log X. Jadi hanya merubah posisi ya. Kemudian kurang dari di sini 2 berarti 2 kali karena di sini bilangan dasarnya atau basisnya 1 min 2X berarti sebisa mungkin ini juga disamakan ya. Jadi 1 min 2X kemudian log biar nilainya tetap 2 berarti ini juga 1 min 2X karena basis dengan numeris itu kalau sama kan berarti nilainya 1 ya. Berarti 1 kali 2 nilainya 2 tidak merubah nilai. Hanya menambah saja ya. Biar nanti bisa kita jumlahkan. Atau kita operasikan. Kemudian yang ini sudah sesuai ya. 1 min 2X log 9. Gitu ya.
Nah, di sini ini ada 3 sama 3 kan nyambung. Berarti sesuai dengan sifatnya. Kalau nyambung berarti ujung sama ujung kan. Tapi duanya kan bisa maju ke depan ya. Berarti 2 kali ya, kemudian 1 min 2x log ya, 3 sama 3 nyambung berarti langsung ujung yang belakang, depan sama belakang berarti langsung log x gitu ya guys. Kurang dari di sini 2 berarti bisa pindah ke sini, jadinya adalah 1 min 2x log, di sini adalah 1 min 2x, pangkatnya di sini jadi 2 kan, nilainya sama sesuai dengan sifat logaritma ya, dikurangi dengan 1 min 2x log 9. Ini 2 bisa juga pindah ke depan sini ya guys. Berarti jadinya 1 min 2x log x pangkatnya berapa? 2. Kemudian kurang dari 1 min 2x log, ditulis sekali saja karena ini sudah sama ya. Kalau dikurangi berarti dibagi ya. Berarti 1 min 2x kuadrat dibagi dengan 9. Nah, ini kita coret ya. 1 min 2x lognya kita coret, berarti tinggal ini. X kuadrat kurang dari 1 min 2x kuadrat per 9. Kalau kita kalikan silang, x kuadrat kali 9 jadinya adalah 9x kuadrat kurang dari 1 kuadrat ini ya 1, 2 kali min 2 kali 1 berarti min 4x, kemudian min 2 kuadrat hasilnya adalah 4x kuadrat. Kalau kita pindah ruas kiri berarti 9 kurangi 4 jadinya adalah 5x kuadrat, yang ini plus 4x, kemudian min 1 sama dengan 0, kita faktorkan. 5x kuadrat berarti 5x kali x, kemudian 1 ya pasti 1 kali 1, biar jadi plus 4 berarti yang ini plus, yang ini min gitu ya. Oke, kalau begitu x nya sama dengan 1/5, x nya sama dengan min 1. Selanjutnya yang ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan berarti min 1 di sini, kemudian 1/5 nya di sini. Karena yang diminta gini ya, ini kan x ya, x yang positif berarti yang paling kanan positif, negatif positif ya. Di sini tandanya kurang dari, oh ini kurang dari ya guys, ini bukan sama dengan kurang dari. Kalau kurang dari itu berarti yang dipakai yang negatif ya, yang dipakai yang negatif ini. Jadi min 1 sampai dengan 1/5. Nah, dari syarat 1, 2 dan 3 ini kita iriskan ya guys. Yang paling kecil angka min 1 ya guys. Min 1, kemudian yang selanjutnya 0 ya. 0, kemudian yang lebih besar lagi 1/5. 1/5, kemudian yang paling besar adalah setengah. Oke, jadi yang pertama syaratnya x-nya lebih besar dari 0, berarti ini ke kanan, lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, x-nya lebih besar dari kurang dari setengah itu berarti ke kiri. Kemudian yang ketiga, x-nya di antara min 1 sampai dengan 1/5, yang ini. Yang mau ketiga garis kan berarti yang di sini ya guys. Nah, gitu ya. Di sini ada garis bawahnya tidak ada garis bawahnya, berarti tidak ikut ya, berarti berlubang ya di sini ya. Kemudian nolnya juga sama berlubang, berarti x-nya itu terletak di antara 0 sampai dengan 1/5. Jawabannya adalah yang mana guys? Yang A ya. X-nya terletak di antara 0 sampai dengan 1/5. Lanjut ke nomor 4 ya guys, soal SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Soal lama sebenarnya, tapi bisa jadi keluar ya. Yang penting itu ilmunya, yang penting model soalnya yang perlu diperhatikan. Dicoba dulu, sudah ketemu jawabannya yang mana? Oke, kita bahas. Penyelesaian pertidaksamaan 2x plus 2 log 2 dikurangi dengan 2 log akar x plus 1 kurang dari sama dengan 0 adalah yang mana jawabannya? Kalau kita mau pakai cara yang tadi ya, berarti ingat syaratnya dulu ya. Di sini syaratnya basisnya itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1 ya. Berarti yang pertama kita lihat syaratnya dulu. 2x plus 2 itu harus lebih besar dari 0. Berarti kalau begitu 2x itu harus lebih besar dari min 2, ya kan? Kemudian x-nya harus lebih besar dari min 1. Ini syarat yang pertama. X-nya harus lebih besar dari min 1. Jika kurang dari min 1 berarti salah ya. Udah masalah sepertinya ya untuk jawabannya. Oh, yang salah hanya satu ini, yang A ini. Ini kan ada min 1 di sini. Kurang dari min 3/4 kan ada min 1-nya, berarti salah yang A. Kemudian x-nya juga tidak boleh sama dengan min 1 ya. Jadinya 2x, bukan x. Basisnya ini yaitu 2x plus 2 ini juga tidak boleh sama dengan 1. Berarti 2x tidak boleh sama dengan plus 2, kalau pindah ruas jadinya min 2. Min 2 plus 1 berarti min 1.
Berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 1/2. Ini syaratnya, tidak boleh min 1/2. Yang ada min 1/2 salah. Ini tidak ada. Tidak ada. Ini ada garis bawahnya kan? Ada min 1/2-nya di sini, berarti yang ini salah. Yang ini salah. Ya sudah, berarti tinggal jawabannya antara B dan D. Dilihat dari syarat yang pertama sudah, syarat yang selanjutnya di sini ya, syarat yang kedua di sini. Ini kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua di sini harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya harus lebih besar dari 1 ya. Harus lebih besar dari min 1. Min 1. Kalau harus lebih besar dari min 1. Ya udah enggak masalah kan, diwakili dengan yang ini kan. Ya. Kalau tidak mau dengan cara biasa ya berarti harus pinter-pinter mengakali ya. Di sini bilangannya kan 2x plus 2. Di sini 2. Nah, biar jadi 2 pangkat itu di sini dibuat menjadi 8 atau 4 ya. Berarti x-nya kita ngambil angka berapa? Misalkan karena di sini plus 1 berarti ngambilnya 3 saja ya. Kalau x-nya kita ganti 3 kan jadinya akar 4 nilainya ada. Di sini kalau kita ganti 3 jadinya 2 kali 3 kan 6. 6 kali 6 tambah 2 kan 8. Oke. Kita cek x-nya ganti 3. Kita substitusikan. Jadinya adalah 6 tambah 2 itu 8. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya guys. Kemudian log 2 dikurangi dengan 2 log 3 tambah 1 kan 4. Akar 4 itu 2. Nah, tinggal dicek sekarang. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 1. Berarti nilainya adalah sepertiga ya. Sepertiga dikurangi dengan 1. Nah, pernyataan seperti ini benar atau salah? Benar ya. Sepertiga kurangi min 1 kan nilainya negatif. Berarti pernyataan yang benar. Berarti yang benar yang punya angka 3. Yang punya angka 3 yang mana? Di sini lebih besar dari 0. Ini ada 3-nya di sini ya. Ya udah, jawabannya adalah yang D. Yang ini kan nggak punya 3, berarti salah. Yang benar yang D. Ini cara jika lupa caranya, jika lupa konsep dasarnya. Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara biasa. Kita hapus dulu yang ini ya. Ya, kalau dikerjakan dengan cara biasa berarti di sini ada 2x plus 2 itu bilangan dasarnya, di sini bilangan dasarnya 2. Kita rubah saja biar bilangan dasarnya sama, berarti ini dibuat menjadi seper ya. Seper, bilangan dasarnya jadi 2, kemudian log, kemudian di sini 2x plus 2. Kita langsung rubah saja yaitu jadinya x plus 1 kali 2 gitu ya. Kan sama saja dengan 2x plus 2 kan. Kemudian dikurangi dengan 2 log. Ini akar itu sama dengan pangkat setengah ya guys. Ini sama dengan pangkat setengah kalau akarnya hilang ya. Jadi setengahnya bisa maju ke depan, berarti jadinya adalah setengah kali 2 log x plus 1. Karena sebenarnya pangkatnya setengah. Akar itu kan pangkatnya setengah ya. Kurang dari 0. Nah, di sini ada perkalian ini. Bilangan dasarnya 2. Berarti ini sama hanya dengan 2 log x plus 1 ditambah 2 log 2. 2 log 2 kan nilainya 1. Berarti di sini nilainya plus 1 ya. Kita langsung rubah saja yang seperti ini, kita misalkan dengan sebuah huruf yaitu P. Ya, kita misalkan dengan huruf P. Berarti ini jadinya adalah seper P plus ya 2 log 2 itu nilainya 1. Gitu ya, paham ya? Yang ini adalah P ya, 2 log x plus 1-nya P, kemudian ditambah dengan ini 2 itu samanya dengan 2 log 2. Sesuai dengan sifat logaritma. Dikurangi dengan di sini adalah P per 2. Kurang dari sama dengan 0. Ini kita misalkan ya biar tidak rumit. Kemudian kita jumlahkan ya. Syaratnya penyebut harus sama. Kalau tidak sama ya berarti kalikan silang. 2 kali 1 nilainya 2. Kemudian dikurangi P kali min P berarti min P kuadrat, atau sini dulu ya. 1 kali min P berarti min P. Kemudian P kali min P berarti min P kuadrat. Kemudian dibagi dengan ini dikalikan 2 kali P plus 1. Kurang dari sama dengan 0. Yang atas ini kita faktorkan ya guys. Difaktorkan yang atas, yang bawah tetap 2P plus 1. Kurang dari sama dengan 0. 2 itu berarti 2 kali 1 ya. Kemudian min P kuadrat berarti satunya pasti plus, satunya pasti min. Nah, yang plus yang mana, yang min yang mana? Ini pasti P kali P ya guys. Pasti P kali P. Biar jadi min P berarti yang ini yang min ya. Karena jauh kali jauh kan min 2P. Kemudian ini P. Ya, kalau sudah berarti pembuat nolnya adalah P-nya sama dengan min 1, P-nya sama dengan di sini min 2, di sini berapa ini? Di sini adalah min
1 ya. Jadi kalau buat garis bilangan ada 3. Jadi tidak boleh dicoret ya yang ini, yang P plus 1. Ya, apa adanya saja ya, kita tulis seperti ini. Yang pertama di sini adalah P-nya sama dengan min 2. Kemudian yang sini adalah P-nya min 1. Yang paling atas ini adalah P-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, dari sini kita tentukan negatif positifnya. Di sini koefisien P-nya adalah negatif. Negatif kalau positif hasilnya negatif. Berarti yang paling kanan negatif, kemudian positif, negatif, positif. Yang diminta kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti yang kita pakai yang negatif. Gitu ya guys. Ini yang kita pakai. Karena ada garis bawahnya berarti bulatan penuh ya, tidak berlubang. Nah, tapi di sini syaratnya P-nya tidak boleh min 1 ya, berarti ini berlubang lah ya. Oke. Yang ini yang penuh. Selanjutnya P itu kan tadi kan misalkan itu ya. Berarti di sini P itu terletak di antara atau 2 log X. 2 log X plus 1 itu terletak di antara min 2 sampai dengan min 1. Ya, kemudian di sini jadinya adalah karena bilangan dasarnya 2 log, berarti ini dibuat menjadi 2 log juga. 2 log 2 pangkatnya adalah min 2 kurang dari 2 log X plus 1. Kemudian yang ini juga sama. 2 log 2 pangkatnya adalah min 1. Sehingga 2 lognya bisa kita coret. Jadi 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2 yaitu 1/4 kurang dari X plus 1 kurang dari 2 pangkat min 1 itu sama dengan 2 pangkat 1/2 pangkat 1 atau 2 1/2 atau setengah ya di sini. Di sini biar jadi X saja berarti dikurangi 1 ya, masing-masing suku kurangi 1. 1/4 kurangi 1 berarti 1/4 kurangi 4/4 berarti min 3/4. Kemudian di sini kurangi 1 tinggal X. Setengah kurangi 1 berarti min setengah. Tapi syaratnya yang ini tidak boleh ada sama dengannya yang min setengah ya, karena di sini ada syaratnya. Kemudian selanjutnya yang ini ada sama dengannya ya. Ya, di sini. Oke. Selanjutnya kita cari yang kedua ini, yaitu yang pertama adalah ini, yang kedua ya agak ribet ya jadinya. Oke, sekarang kita lihat di sini. 2 log X plus 1 nilainya harus lebih besar dari berapa ini? 1. 1 itu samanya dengan 2 log 2 ya guys. 2 log 2 kan 1 nilainya. Oke, kita coret di sini. Berarti jadinya X-nya harus lebih besar dari min plus 1 pindah terus jadinya min 1. 2 kurangi 1 berarti 1. Ya, berarti X-nya harus lebih besar dari 1. Ini penyelesaiannya ya. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini. Jawabannya jadi yang mana? Tapi ini ada sama dengannya guys. Di sini ada sama dengan, kita tulis sama dengan aja. Ya. Oke, jawabannya yang mana tadi? Yang D ya guys. Jawabannya adalah yang D. Sama ya. Lanjut ke nomor 5 ya guys. Nilai-nilai X yang memenuhi seperti ini adalah yang mana? Dicoba dulu. Ya, sudah ketemu jawabannya. Sekarang kita cek ya. Dilihat dari syaratnya, berarti yang pertama X-nya harus lebih besar dari 0 ya guys. X-nya harus lebih besar dari 0. Tidak ada masalah ya. Kemudian yang kedua, di sini X-nya juga tidak boleh sama dengan, ini biar tidak boleh sama dengan 1. X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Kalau log 1 berapapun ya, kalau di sini itu berapapun angkanya, basisnya berapa, kalau log 1 itu nilainya pasti akan sama dengan 0. Padahal kan penyebut tidak boleh 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ada nggak yang punya 1? Nah, di sini 0 sampai akar 10 kan ada satunya kan, berarti salah. Ini ada satunya berarti salah. Di sini ada 1 berarti salah, sudah salah. B, C, D kan? Berarti tinggal jawabannya di antara A sama E. Nah, A sama E ini kita mau ngambil angka berapa kalau misalkan mau dengan cara ini. Karena log itu kalau tidak ada angkanya itu berarti 10. Berarti kita biar bisa hitungnya bulat yaitu X-nya kita ngambil 10 ya. Berarti X-nya kita ngambil angka 10. Yang A ini tidak ada angka 10. Sementara yang E ini lebih besar dari akar 10 juga. Kalau lebih besar dari akar 10 mempunyai nilai 10 ya. Coba kita cek ya. 1 dibagi dengan X-nya diganti 10. Log 10 itu nilainya 1 ya, karena 10 log 10 ya.
dikurangi dengan 1 dibagi dengan 2 tetap, kemudian log 10 nilainya 1, kemudian dikurangi 1, kurang dari 1. Cocok nggak ini? Bener nggak? 1 bagi 1 nilainya 1, dikurangi dengan ini jadinya 1 per 2 kurangi 1 berarti 1 ya, kurang dari 1. 1 kurangi 1, 0. 0 itu kurang dari 1. Pernyataan yang benar ya guys. Berarti yang punya 10 ini yang benar. Berarti yang benar adalah yang E, karena dia mempunyai 10. Berarti yang benar adalah yang E jawabannya. Ini dengan cara logika ya, dengan cara nalar. Nah, sekarang bagaimana dengan cara biasa? Kita hapus dulu. Kalau dengan cara biasa berarti kita syaratnya tadi sudah nggak masalah ya, X-nya lebih besar dari berapa? 0 ya. Kemudian X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini kita cek ya. Ternyata ini agak susah kalau dikerjakan dengan cara biasa. Kita misalkan saja log X-nya itu dengan P. Gitu ya guys. Berarti jadinya adalah ini 1 per P dikurangi dengan 1 per 2P. Ini min satunya itu berdiri sendiri ya, karena tidak ada kurungnya. Jadi log X saja di sini. Min satunya berdiri sendiri, berarti min 1. Kemudian 1 kalau pindah ruas jadinya min 1 kurang dari 0. Nah, sekarang kita jumlahkan yang ini dulu ya. Pecahan ini syaratnya kan penyebutnya harus sama ya. Kita kalikan silang saja. 1 kali 2P berarti 2P, kemudian 1 kali min 1 berarti min 1, dikurangi dengan P kali 1 berarti min P, dibagi dengan ini dikalikan ya guys. Dikalikan jadinya 2P kuadrat, kemudian P kali min 1 berarti min P. Kemudian dikurangi dengan, nah di sini 1. Karena ini penyebutnya sudah ada 2P kuadrat, min P berarti yang atas juga ngikut ya. 2P kuadrat min P, karena nilainya 1, kurang dari 0. Nah, karena penyebutnya sudah sama berarti yang atas kita jumlahkan yang ada kuadratnya dulu ya. Berarti min 2P kuadrat, berarti yang pertama adalah min 2P kuadrat, kemudian P-nya kita jumlahkan. 2P dikurangi P berarti P. P tambah P. Min kan jadinya plus ya. Jadinya plus 2P. 2P. Kemudian selanjutnya tinggal min 1 saja. Min 1 dibagi dengan ini kalau kita tuliskan berarti 2P kuadrat min P. Atau kita kembalikan lagi jadinya kita uraikan seperti ini saja ya. 2P min 1. Kita kembalikan ke asalnya. Ya seperti ini. Kurang dari 0. Nah, sekarang ternyata ini kalau difaktorkan yang atas tidak bisa guys. Kita cek dengan nilai diskriminan ya. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat berarti 4, min 4AC, A-nya adalah min 2, C-nya adalah min 1. Berarti kalau kita cek berarti 4, minnya ada 3 berarti nilainya negatif 8. Berarti nilainya adalah min 4, itu negatif. Kalau negatif berarti dia definite, karena di depan kuadratnya itu negatif berarti definite negatif. Berarti artinya yang atas ini nilainya selalu negatif. Ya, selalu negatif. Nah, biar jadi negatif berarti yang pastinya harus positif guys ya. Negatif bagi positif kan nilainya negatif ya, kurang dari 0 gitu ya. Nah, jadi yang ini kesimpulannya adalah P, kemudian ini 2P min 1 itu harus lebih besar dari 0 biar hasilnya kurang dari 0, karena yang atas sudah negatif gitu ya. Berarti pembuat nolnya adalah yang pertama 0, kemudian yang ini adalah 1 bagi 2 berarti setengah. Nah, sekarang dicek di sini nilainya ya, di sini positif ya guys. Berarti ini positif, kemudian di sini adalah negatif, kemudian di sini positif ya. Positif kali positif hanya positif. Nah, yang dipakai adalah yang lebih besar 0, berarti yang positif ini. Berarti P-nya kurang dari 0 atau P-nya lebih besar. P itu tadi kan kita misalkan ya. Jadi di sini kita tulis di sini ya. P-nya itu adalah log X. Jadi log X yang pertama adalah kurang dari 0, ini yang pertama ya. Berarti log X kurang dari 0, berarti X sama dengan, kalau nggak ada angkanya kan artinya 10 guys ya, di sini 10. Berarti ini samanya dengan X itu sama dengan 10 pangkat 0, 10 pangkat 0. Nilainya sama dengan, berapapun kalau pangkat 0 nilainya 1. Berarti ini kurang dari ya guys, bukan sama dengan, kurang dari. Berarti X-nya kurang dari 1, ini yang pertama. Yang kedua selanjutnya adalah ini ya. X-nya harus lebih besar dari 10 log X lebih besar dari setengah. Berarti X-nya harus lebih besar dari 10 pangkat setengah. Itu samanya dengan akar 10. Ya, 10 pangkat setengah kan akar 10. Ini yang kedua.
Oke, selanjutnya kita buat irisannya ya. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama ini syaratnya ini ya. Syaratnya X-nya harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya harus lebih besar 0. Ini bukan ya, ini P ya, bukan log-nya ya. Berarti ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang pertama adalah itu harus lebih besar dari 0. Kemudian ada angka 1, kemudian ada angka akar 10 ya guys. Harus lebih besar dari 0. Kemudian tidak boleh 1, berarti ini berlubang ya guys. Tidak boleh 1 di sini, tidak boleh 1. Dan selanjutnya ini X-nya kurang dari 1, berarti kurang dari 1 berarti ke kiri, dan X-nya lebih besar dari 10 berarti ke kanan. Berarti yang memenuhi adalah yang ini. Yang memenuhi kedua-duanya ini. Ketiga-tiganya ya. Berarti jawabannya adalah yang E ya guys. Yang E. X-nya terletak di antara 0 sampai dengan 1, kemudian lebih besar dari akar 10. Lanjut ke nomor 6 guys, soal UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Soal lama sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa. Kita bahas ya. Sudah dicoba? Nah, untuk yang ini kita kerjakan dengan cara biasa ya, karena ini sangat sederhana. Bedanya ini bilangan dasarnya atau basisnya itu setengah ya. Jadi berarti nanti tanda ini harus dirubah. Oke, kalau begitu kita tulis dulu saja. Setengah log T kali 4 di sini. Berarti 4-nya jadi pangkat di sini. Kemudian kurang dari setengah log 81. Nah, kalau di sininya dicoret ya, di sini dicoret kan berarti kan hilang lah ini. Nah, karena ini pangkat bilangan dasarnya itu di antara 0 sampai dengan 1, berarti tandanya jadinya berubah. Jadi T pangkat 4 lebih besar dari 81. 81 itu sama hanya dengan berapa guys? 3 pangkat 4 guys, ya kan? 3 pangkat 4 kan 81. Nah, berarti karena pangkatnya sudah sama, kalau begitu T-nya harus lebih besar dari 3. Ya, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 7 ya guys, soal SIMA UI. Seperti ini soalnya, coba jawabannya yang mana? Ya, sudah ketemu pastinya ya. Dicek dengan cara yang mana? Dengan cara biasa atau dengan cara ambil angka? Kita cek dengan cara ambil angka dulu ya. Boleh, silahkan kita cek dulu. Yang pertama, X-nya syaratnya harus lebih besar dari 0 ya guys. Syaratnya X-nya harus lebih besar dari 0. Itu wajib. Tidak masalah, tidak masalah. Ini bermasalah ya, karena kurang dari sepertiga, itu kan berarti ada 0-nya, berarti ini salah. Yang salah hanya 1. Tidak masalah ya, kita cek lagi dengan angka berapa. X-nya diganti dengan angka 3 ya guys. Di sini kan ada 3 ya. Berarti X-nya diganti 3. Kalau X-nya diganti sama dengan 3, maka nanti jawabannya di sini 3, tetap 3, kemudian pangkatnya 1, ditambah dengan 3 log 3 nilainya 1, kurang dari, gitu ya, kurang dari 27 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. Ini benar nggak pernyataan seperti ini? Pernyataan seperti ini benar ya guys. Berarti yang punya 3 benar. Ya, yang punya 3 itu harus punya 3 ya, harus 3 itu harus ada gitu loh ya. Ini nggak ada 3-nya berarti salah. Di sini ada 3-nya ya, benar, nggak masalah. Di sini udah salah ya. Di sini ada 3-nya nggak? Tidak ada 3-nya kan di sini ya, salah. Ini ada 3-nya, berarti ada 2 kemungkinan jawabannya B atau E. Nah, yang membedakan B atau E itu apanya? Dia punya, di sini punya sepertiga, di sini tidak punya sepertiga, pas batas ini loh guys. Berarti kita harus ngambil angka X-nya diganti dengan sepertiga. Sepertiga. Kita cek ya. Sepertiga berarti ini yang pertama adalah sepertiga, kemudian pangkatnya 1 ditambah dengan sepertiga itu sama dengan 3 pangkat min 1 ya. Berarti nilainya adalah min 1 di sini. Min 1 itu ya. Kurang dari 27 kali sepertiga pangkat 3 berarti 1/27. Kalau 1 kurangi 1 kan 0. Berapapun pangkat 0 nilainya 1 ya guys. 1 di sini nilainya juga 1. Nah, ini pernyataan ini benar atau salah? Salah ya. Karena di sini nggak ada sama dengannya. Ya, berarti yang punya sepertiga ini salah. Di sini kan ada sepertiganya kan, di antara 0 sampai 27 berarti salah. Kalau begitu jawabannya adalah yang B. Gitu ya guys. Nah, sekarang kita cocokkan dengan cara biasa. Kita hapus dulu yang ini ya. Dengan cara biasa tetap ya, syaratnya yang pertama X-nya lebih besar dari 0 ya. Syaratnya adalah X-nya lebih besar dari 0. Kemudian yang ini ya, ini yang bermasalah nih. Kalau soalnya IC ya agak susah ya.
Jadi yang pertama ini X pangkat 1 ditambah, berarti kita gunakan sifat perpangkatan ya. Ini sama dengan X pangkat 1 kali X pangkat 3 log X ya, sesuai dengan sifat perpangkatan seperti ini. Kemudian kurang dari yang ini biarkan saja 27 kali X pangkat 3. Nah, ini X pangkat 1, di sini X-nya pangkat 3, berarti kan bisa kita coret yang ini ya. Ini kalau dibagi X, habis X-nya di sini, karena ini bentuknya perkalian, ini dibagi X berarti tinggal 2, berarti tinggal X kuadrat yang ini ya. Oke, di ruas kiri dengan ruas kanan, biar nanti muncul lognya, kita tambah di sini ada 3 log ya, tambah saja. Jadi ini ditambah sendiri, yang ruas kiri ditambah dengan 3 log, kemudian X pangkat 3 log X biarkan saja. Kurang dari, ini juga ditambah 3 log. Ya, di depannya itu ditambah dengan 3 log ya. Ini X kuadrat, gitu ya guys. Ya, sesuai dengan sifat logaritma ya. Kalau pangkat itu berarti bisa berubah menjadi koefisiennya. Jadi di sini adalah 3 log X kali, ini adalah yang ini ya, berubah di depannya, kemudian yang aslinya adalah 3 log X. Ini pangkatnya berubah jadi koefisien, gitu ya guys. Kurang dari, karena ini bentuknya perkalian, berarti bisa kita pecah ya, 3 log 27 ditambah dengan 3 log X kuadrat. Gitu ya guys. Ini kalau dikalikan berarti sama hanya dengan 3 log X kuadrat ya kan. Kemudian kurang dari 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 ya. Berarti 3/1 nilainya di sini 3. Kemudian ditambah dengan ini jadinya 2 kali 3 log X. Nah, sama-sama 3 log X ya guys. Berarti kalau begitu kita misalkan dengan sebuah huruf saja, yaitu P ya. Jadinya P kuadrat, ini kalau pindah ruas jadinya min 2P, kemudian min 3 kurang dari 0. Kita faktorkan, kurang dari 0, P kuadrat adalah P kali P. Angka berapakah jika dikalikan min 3 tapi jumlahnya min 2? Berarti min 3 sama plus 1 ya guys. Berarti P-nya, ya berarti P-nya itu, karena di sini pembuat nolnya 3, P-nya sama dengan min 1, ini pembuat nolnya dulu. Kemudian kita buat garis bilangannya ya. Di sini ada min 1, 3. P-nya positif berarti plus min plus ya. Yang diminta kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti yang negatif ya guys. Ya, berarti yang negatif. Berarti P-nya itu terletak di antara min 1 sampai dengan 3. Tapi P-nya kan tadi kita misalkan dengan ini 3 log X ya. Jadi 3 log X itu terletak di antara ya. Di antara min 1 sampai dengan 3. Gitu ya guys. Nah, yang akan kita cari adalah X-nya, sedangkan 3 log-nya kan tidak kita cari ya, biar nanti bisa dicoret-coret, berarti yang ini kita buat menjadi 3 log 3, pangkatnya adalah min 1. Kemudian yang ini tetap ya, 3 log X, kemudian yang ini adalah 3 log 3, pangkatnya 3. Kita coret 3 log-nya semuanya, berarti tinggal 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3 pangkat 1 atau 1/3. Kurang dari X, kurang dari 3 pangkat 3 itu 27 ya guys. Berarti jawabannya ya benar ya, jawabannya adalah yang B tadi ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya, soal latihan ya, soal latihan nomor 8. Nomor 1 untuk latihan ya, silahkan dicoba ya, soalnya seperti ini, dicoba dikerjakan, nanti bisa jawabannya ditulis di kolom komentar. Ini soal nomor 1. Soal nomor 2 seperti ini. Ya, akhirnya sudah sampai sini dulu ya, kita bahas soal-soal tentang persiapan untuk ujian sekolah maupun ujian UTBK, SBMPTN maupun UM atau SIMA UI. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan kalian sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.